to my channel. Oke, setelah sekian lama, hampir kurang lebih 1 bulanan aku nggak upload video terbaru. Jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakalan membahas ataupun menjawab nggak semua pertanyaan sih yang udah masuk di kolom YouTube channel aku. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan juga komennya. Dan jangan lupa kalian bisa follow Instagram aku di @ica12amalia. Kalian bisa ceknya di salah satu sudut ini. Oke, kita langsung aja. Aku mau memilih-milih dulu pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan pertama. Apa sepatunya hak tinggi, Mbak? Kok sampai lecet nggak bisa jalan? Sebenarnya ini komentarnya dia masuk di video aku yang momen berkesan saat pengajuan. Jadi di situ aku ada cerita gitu ya kan tentang kaki aku yang lecet gara-gara pakai sepatu Persit gitu ya kan pas pengajuan. Nah, di sini dia tanya, apa sepatunya hak tinggi, Mbak? Kok sempat lecet nggak bisa jalan gitu. Nah, sepatunya itu memang ada haknya, guys. Haknya itu kalau nggak salah kurang lebih 3 cm ya. Dan memang aku notabene nggak bisa make sepatu yang ada haknya. Nah, karena aku emang nggak bisa make sepatu yang ada haknya, jadi sekalinya make itu kaki aku lecet gitu. Karena setiap aku pergi ke pesta atau aku pergi ke kondangan, itu aku nggak pernah pakai sepatu yang ada haknya gitu. Karena aku itu terbilang tinggi gitu ya kan. Jadi tinggi badan aku tuh 168. Jadi aku tuh nggak pede untuk pakai sepatu-sepatu atau sendal yang ada haknya gitu. Jadi aku paling senang itu pakai yang flat shoes. Dan sekalinya aku make sepatu yang ada haknya, itu langsung lecet kaki aku. Tergantung dari masing-masing individu ya. Ada yang memang ketika pakai sepatu hak dia nggak lecet kakinya. Tapi kalau untuk pribadi aku makainya pasti lecet kaki aku gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Bu, biasanya dipertemukan dengan ibu-ibu pengurus apakah selesai bintal atau setelah pengurusan apa Bu? Terima kasih. Nah, untuk dipertemukan sama ibu-ibu Persit itu biasanya ada di proses terakhir ya, pas menghadap ke kesatuan calon suami. Itu sekalian kita menghadap ke ibu-ibu pengurus Persitnya. Jadi itu dia masuk di tahap terakhir. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya yaitu, Mbak, berapa syarat umur jadi ibu Persit? Bisa nggak kalau sudah lulus SMA? Jawabannya adalah bisa, tapi ya dipikir-pikir dulu gitu ya kan. Masih aja kalian baru lulus SMA gitu ya kan, terus sudah mau menikah. Memangnya kalian nggak mau menikmati masa muda dulu gitu? Mungkin kalian mau kuliah atau mungkin kalian mau ngapa-ngapain gitu ya kan selesai lulus SMA gitu. Harus dipikirkan matang-matang dulu gitu ya kan sebelum kalian punya pemikiran untuk menikah gitu, apalagi di usia kalian yang masih muda banget. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau calon ibu Persit gigi berlubang boleh atau enggak ya? Banyak banget yang nanya gitu ya kan. Jawabannya adalah boleh guys. Kalian itu cuma jadi istri tentara, bukan mau jadi kowat. Jadi nggak ada ketentuan fisik kalian itu nggak boleh giginya berlubang, terus kalian itu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak ada sama sekali ketentuan secara fisik kayak gitu tuh, nggak ada ya guys. Oke, pertanyaan selanjutnya, udah diajak pengajuan belum Kaget ngebacain pertanyaannya. Ini pertanyaannya udah dari 2 bulan yang lalu sih ya. Aku anggap yang nanya ini dia belum menonton video aku secara keseluruhan, atau mungkin dia nggak nonton video aku sebelumnya atau sesudah video aku yang ini gitu ya kan. Dan pertanyaan kayak gini tuh kayak pertanyaan umum gitu loh, kayak banyak banget yang bikin konten seputar tentang abdi negara. Itu kan pasti komenan ini tuh yang paling pertama gitu, udah diajak pengajuan belum gitu ya. Ya aku jawab aja ya, di video ini aku udah pengajuan, udah nikah sah, terus udah punya anak juga ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan di video Mars dan Himne Persit. Dinyanyikan bareng-bareng aja, aku mah cepet hafal deh. Dengerin tiap pagi bangun tidur, alhamdulillah hafal. Ini kayak beragam banget gitu ya kan komentar-komentar yang masuk terkait dengan Mars dan Himne Persit gitu. Jadi ya apapun metode kalian, cara untuk menghafalkannya, semangat ya. Oke, pertanyaan selanjutnya,
Kak, tolong jelaskan dong yang pengajuan agama Kristen, soalnya tidak ada yang menjelaskan apa persyaratannya beda apa gimana. Mohon maaf banget untuk yang persyaratan tentang pengajuan yang beragama Kristen. Di sini aku nggak bisa menjelaskan ya, karena aku nggak tahu informasi terkait tentang itu gitu. Kalau mau lebih pastinya dan lebih validnya ya kalian pas pengajuan nikah dinas aja. Nanti di situ kalian bakalan dikasih belangko persyaratan apa-apa yang harus kalian siapkan kayak gitu. Kalau seandainya kalian nyarinya sekarang padahal kalian pengajuannya masih lama ya percuma gitu, karena takutnya persyaratan dari batalion lain sama batalion calon suami kalian itu beda gitu ya kan. Jadi aku saranin bener-bener berpatokan sama belangko persyaratan yang dikeluarkan sama batalion calon suami kalian. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Kak, maaf izin bertanya. Aduh, apa ini ya? Kalau pacaran sama TNI itu ada batasan usia nggak? Kayak harus 20 tahun ke atas gitu. Patokan umur sih kalau kalian mau pacaran sama TNI gitu ya kan. Tapi kalau mau menikah itu memang patokannya itu sesuai dengan patokan yang ada di KUA gitu. Jadi nggak boleh di bawah umur. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Makasih banyak Kak infonya. Makasih banyak Kak. Oh, makasih kalian udah nonton video aku gitu ya kan. Alhamdulillah kalau bermanfaat buat kalian semua. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak Ica, tunanganku TNI AL, tapi sekarang lagi pendidikan untuk menjadi pasukan khusus. Sekarang lagi pendidikan Kak. Tapi insya Allah kami berencana menikah tahun depan selesai masa saya pendidikan. Tapi sekarang kami tidak berkomunikasi karena mas saya lagi pendidikan. Tapi saya rindu, kangen banget Kak. Saya mesti gimana ya Kak? Ini jatuhnya kayak curhat ya say. Ya gimana ya? Memang resiko gitu jadi pendamping atau dari pasangan abdi negara gitu ya kan. Yang memang susah banget dalam berkomunikasi. Apalagi ini konteksnya si masnya ini lagi pendidikan gitu. Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau kita kangen, yang nggak banyak yang bisa kita lakukan gitu ya kan, sekalipun kita kangen gitu. Ya kalau aku sih sarankan supaya kalian nyari kesibukan gitu, supaya kalian pikiran kalian itu teralihkan gitu ya kan, nggak terpaku memikirkan si abangnya ini yang lagi pendidikan gitu ya. Cari kesibukan aja lah intinya gitu, supaya nggak terlalu kepikiran gitu ya kan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kangen tinggal di asrama bun, salam kenal dari Persit Kodam 4. Oke, terima kasih ibu, salam kenal kembali dari aku pribadi. Makasih sudah nonton videonya. Oke, pertanyaan selanjutnya sangat membantu sekali, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih ya untuk semuanya. Alhamdulillah kalau video yang aku bikin ini bisa bermanfaat buat kalian gitu ya kan, walaupun sekedar sharing gitu, tapi alhamdulillah. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kak, aku lagi menjalin hubungan dengan tentara tapi susah minta ampun buat komunikasi, padahal dekat cuma Depok Jakarta. Ini sih kembali ke kalian berdua ya, soalnya kan kalian yang menjalani hubungan gitu. Terus susahnya itu di mana gitu ya kan, kalian harus saling membicarakannya gitu ya kan, saling terbuka supaya diantara kalian itu masih bisa terjalin komunikasi gitu, karena itu kan penting banget gitu ya kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak mau tanya tentang pendidikan terakhir, biasanya ditanyain nggak Kak pas menghadap ataupun pas perkenalan? Mohon dijawab ya Kak, terima kasih. Untuk pendidikan terakhir itu biasanya kadang ditanyakan, kadang juga tidak. Dan itu dipertanyakan itu waktu menghadap ke pengurus Persit. Tapi lebih banyaknya sih jarang ya ditanyakan tentang pendidikan terakhir kita. Yang paling banyak ditanyakan itu biasanya pekerjaannya kita apa nih sebelum kita nikah gitu ya kan. Terus kalau pas perkenalan itu juga tidak ditanyakan pendidikan terakhir kita itu apa. Cuma ditanyakan seputar namanya kita, nama suami kita, NRP suami, kayak gitu-gitu kalau pas perkenalan nantinya di kegiatan Persit gitu. Oke guys, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya yaitu, Kak, kalau si istri pegawai BUMN kadang suka dipindah-pindah di luar kota dan LDR sama suami, gimana kalau mengikuti kegiatan Persitnya Kak?
Ini tergantung ya dari kesatuan calon suami atau suaminya gitu ya kan, gimana ketentuannya untuk kegiatan persid, apakah bisa izin atau kita memang wajib hadir kayak gitu. Jadi memang disesuaikan aja sama tempat dinas suaminya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Surat-surat seperti itu apakah ada format-format Kak, kayak contohnya? Iya ada, nanti ada surat-surat yang bakalan dikasih sama calon suami kalian, yang dikirim dari batalion ke kalian itu bakalan ada nanti formatnya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini bukan pertanyaan sih, kayak pernyataan gitu ya kan. Aku yang puas dari kecil sampai aku sudah kerja tinggal di rumah dinas selama lebih dari 15 tahun. Wow, lama banget ya. Masa kecil yang indah kalau main petak umpet sering di tank, keliling asrama apalagi bulan Ramadan. Pokoknya bahagia banget walaupun rumah kecil dengan tipe 36 dengan 4 orang saudara, sampai-sampai buat kamar di samping rumah dan di belakang buat dapurnya. Emang sih kalau kita tinggal di dalam asrama itu kayak banyak kenangannya gitu ya kan. Kenangannya itu misalnya kayak misal pas lebaran gitu ya kan, kita mungkin nggak dapet cuti lebaran gitu, jadi kayak kita menikmati momen-momen lebaran itu di dalam asrama. Terus pas bulan Ramadan gitu ya kan, saat sahur, pas buka puasa, atau mungkin ada tadarus di masjid asrama gitu ya kan. Jadi sebelum, kan kita ini kan bakalan dipindah-pindah gitu ya kan tugasnya, itu bakalan ada kenangan tersendiri gitu ya kan. Misalnya di tempat dinas A kita punya kenangan kayak gini-gini, kayak gitu-gitu. Pokoknya seru sih menurut aku kalau tinggal di dalam asrama gitu ya kan. Tapi memang masing-masing orang itu ada yang punya apa ya, kenangan tersendiri lah ya, yang menurut mereka mungkin ada yang pengen tinggal di asrama, ada juga yang memang mereka tidak pengen tinggal di asrama gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Tentara mau nggak sih Kak nikah sama jurusan accounting? Jawabannya adalah tergantung dari si doi say, dia mau nggak sama kamu gitu. Bukan berarti mereka mau sama kamu itu karena jurusan kamu atau karena kerjaan kamu. Itu menurut aku sih enggak ya. Banyak kok yang istri-istrinya tentara itu dari jurusan lain gitu ya kan. Jadi kalian nggak perlu insecure gitu. Ini kembali ke personal pribadi dari si abang-abangnya aja deh ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ya Allah, jatuh. Bismillah, Kak mau tanya, kalau urus SKCK itu ngurus sendiri ke Polres atau harus sama orang tua? Terima kasih. Kalau pengalaman aku waktu itu ke Polres ngurus SKCK itu bareng orang tua. Soalnya kan orang tua juga ngurus SKCK ya. Jadi yang bersangkutan harus pergi juga ke Polres. Soalnya kan kalau nggak salah SKCK itu kan persyaratannya harus ada sidik jarinya juga ya. Pengurusan sidik jari kayak gitu. Jadi orang tua aku juga datang guys, gitu. Oke guys, sekian video aku hari ini. Mohon maaf banget apabila dalam pembuatan video ini banyak kekurangannya gitu ya kan. Karena aku harus bikin video ini sekalipun anak aku bangun. Karena aku udah nggak tahu lagi harus mencari waktu apa supaya aku bisa take video. Jadi ya udah aku bikin videonya ya ala kadarnya seperti ini gitu ya kan. Semoga bisa menjawab pertanyaan kalian dan semoga kalian bisa paham apa yang aku jelaskan. Walaupun kalian belum paham dan masih ada yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung DM di Instagram aku, ataupun kalian bisa komentar di YouTube channel aku. Nanti biasanya ada yang bantu aku untuk membalas gitu ya kan pertanyaan kalian kalau seandainya aku nggak sempat balas pertanyaan kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.